Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat melanjutkan diskusi kita, presentasi kita ya, di mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak David Aristiawan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proposal, teman-teman. Jadi materi selanjutnya adalah proposal. Ini anggota kelompok kami, ada saya sendiri, NIM 01, Mbak Karisma, NIM 05, Mbak Resa NIM 07, Mbak Safitri NIM 20, dan Mas Mufid dengan NIM 39. Oke, proposal. Nah, mungkin jadi dari teman-teman yang aktif di organisasi atau mungkin pernah mengadakan atau bekerja sama dengan pihak desa untuk mengadakan suatu kegiatan, itu mungkin sudah tidak asing dengan proposal ya. Jadi sudah tahu apa itu proposal, tahu isinya apa, lalu cara buatnya gimana, itu sudah tahu. Bahkan mungkin sudah hafal di luar kepala ya, karena saking seringnya buat proposal seperti itu. Tapi kalau buat kita sebagian dari kita mungkin tidak tahu apa sih proposal itu, isinya apa sih, bentuknya gimana sih, buat apa sih. Nah, makanya dari itu kita akan belajar tentang proposal kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dulu. Proposal berasal dari kata purpose yang berarti mengajukan. Jadi kata asalnya adalah ini, purpose teman-teman, dari bahasa Inggris. The purpose of, tujuan atau mengajukan untuk. Kalau menurut KBBI sendiri, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi sebuah rencana kegiatan yang kita tuangkan dalam bentuk rancangan kerja yang disebut dengan proposal. Jadi kita punya kegiatan A, kita tuangkan atau kita perincikan dalam bentuk rancangan kerjanya. Dan rancangan kerjanya ini ya, inilah yang dinamakan dengan proposal itu tadi. Itu pengertiannya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama adalah berisi ringkasan kegiatan yang akan dilakukan tadi. Rancangan kerjanya harus rinci. Isinya ringkasan kegiatannya seperti apa? Apa yang akan dilakukan? Ada apa saja di sana di kegiatannya. Yang kedua sebagai pemberitahuan utama suatu kegiatan. Jadi tadi memberitahukan bahwa akan diadakan sebuah kegiatan, mungkin kegiatan Maulid Nabi atau mungkin pengajian atau mungkin ada event apa seperti itu. Yang ketiga berisi tentang tujuan latar belakang dari sebuah acara. Tujuan acara ini apa? Kalau Maulid Nabi misal berarti memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kalau mungkin ada event lomba di desa mungkin dalam rangka 17 Agustus atau mungkin Hari Santri kemarin, bisa latar belakangnya yaitu tadi memperingati Hari Santri misalnya seperti itu. Kemudian berupa lembaran pemberitahuan yang telah dijilid kemudian diserahkan kepada pemilik acara. Jadi proposal ya bentuknya seperti itu ya, seperti ya kertas, rangkaian kertas dengan perincian tadi, rancangan kerja ada isinya. Mungkin nanti kita di akhir akan kita bahas strukturnya seperti apa. Intinya dalam bentuk lembaran pemberitahuan yang telah dijilid kemudian diserahkan kepada pemilik acara. Seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kemudian proposal jenisnya ada apa saja? Jenisnya ada, yang pertama ada proposal bisnis, contohnya ini, proposal pendirian usaha. Kita mau mendirikan sebuah usaha, itu proposal bisnis. Kalau proposal proyek, contohnya proposal pengajuan dana kepada lembaga donor itu. Jadi ada sebuah proyek donor darah, kita mengajukan kepada lembaga donor misalnya seperti itu. Kemudian ada proposal kegiatan. Nah, ini yang sering dijumpai oleh teman-teman yang dari organisasi ya. Mungkin akan mengadakan seminar, lomba, pelatihan. Nah, kita ajukan proposal kepada pihak-pihak tertentu untuk kita mungkin mencari dana atau dengan tujuan yang lain. Itu. Nah, kalau kita nanti akan menghadapi ini teman-teman, proposal penelitian, skripsi. Nah, jadi sebelum skripsi juga kita ada proposal, yaitu proposal penelitian. Kalau kita S2 mungkin nanti ada tesis. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin melanjutkan S2, nanti juga ada ini proposal untuk tesis atau mungkin disertasi untuk jenjang selanjutnya. Itu jenis-jenisnya. Jadi ada proposal bisnis, proyek, kegiatan, dan penelitian. Kemudian manfaat dari proposal itu seperti apa? Manfaatnya adalah manfaat proposal biasanya berisi dampak dan pencapaian apa yang akan didapat berdasarkan dari tujuan rancangan yang dibuat. Tujuan kegiatannya apa? Manfaatnya yaitu mengacu dari tujuannya itu tadi. Kalau kegiatannya terlaksana sesuai dengan target, maka manfaatnya adalah yaitu tadi tujuannya sudah terlaksana sesuai harapan, sesuai target, kegiatannya lancar dan lain sebagainya. Kemudian misalnya contohnya, pada sebuah proposal penelitian memiliki tujuan mencari tahu khasiat kulit manggis
Lalu manfaat proposal tersebut akan digunakan sebagai obat berbagai penyakit. Nah, jadi ada sebuah proposal penelitian tentang manfaat atau khasiat dari kulit manggis. Nah, kalau sudah selesai maka manfaatnya adalah hasil dari tadi itu bisa dipakai untuk obat berbagai penyakit karena manfaat dari kulit manggis tadi. Seperti itu. Manfaat sudah, sekarang tujuan utama dari proposal adalah untuk meyakinkan pihak yang dituju agar dapat memberikan bantuan dana, dukungan, persetujuan dan lain-lain terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya tadi ada kegiatan seminar, wah dananya kurang, minim, kita ajukan proposal kepada pihak-pihak tertentu untuk kita bisa menarik dana atau mungkin mendapat dukungan, persetujuan dan lain sebagainya. Itu tujuan utamanya proposal seperti itu. Kemudian syarat yang harus ada dalam proposal, yang pertama ada struktur dan logika harus jelas, kegiatannya, rinciannya harus jelas. Hasil kegiatan tersebut harus terstruktur, jadi rapi. Dari awal sampai akhir kegiatannya apa-apa saja itu harus jelas, rapi, terstruktur. Rumuskan kegiatan dengan jelas, inovatif, terperinci, dan betul-betul dapat dikuasai. Jadi kalau kita membuat kegiatan ya kita harus paham kegiatan seperti apa, harus benar-benar kita kuasai. Apalagi kalau kita tergabung dalam kepanitiaan. Hubungan antara kegiatan dengan dana yang diperlukan harus sesuai, tidak dibuat-buat. Kegiatannya kecil, acaranya kecil, dananya besar, 30 juta, 20 juta, 50 juta, ya enggak logis. Kalau kegiatannya memang butuhnya seberapa, ya itu yang kita cantumkan. Seperti itu. Selanjutnya, things to note. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat proposal. Yang pertama ada bahasa yang digunakan harus jelas, tepat, formal, dan lugas. Karena ini termasuk karya tulis ilmiah ya, proposal. Kejelasan isi menggunakan kata atau kalimat yang tepat. Jadi harus baku ya, seperti itu. Jadi termasuk dalam ini. Bahasa yang digunakan harus jelas, tepat, formal ini dan lugas. Paragraf harus kohesif dan koheren. Ini koheren, mohon maaf. Koheren. Jadi harus selaras, kohesif dan koheren harus selaras, harus sama. Harus sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita maksudkan di proposal tersebut. Kalimat efektif dan tidak ambigu. Ambigu itu maksudnya bermakna ganda atau mungkin ini kalimatnya sebenarnya artinya apa, maknanya apa enggak jelas, itu ambigu, harus efektif ya. Menggunakan alasan dan tujuan yang logis seperti tadi. Itu hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal. Kemudian yang terakhir ada struktur proposal. Nah, jadi proposal saja ada banyak, ada proposal bisnis, proyek, kegiatan dan penelitian. Karena kita akan berkecimpung dengan proposal penelitian nantinya, ini kita ambil contoh struktur dari proposal penelitian. Yang pertama ada halaman judul pasti. Latar belakang kita menyusun rumusan penelitian itu. Kemudian rumusan masalahnya seperti apa, batasan-batasan masalahnya itu apa saja. Lalu tujuannya penelitian ini apa. Kemudian manfaat penelitiannya seperti apa, landasan teorinya bagaimana, metode penelitiannya seperti apa yang kita gunakan, lalu kerangka penelitian laporannya seperti apa, itu harus jelas ya. Jadi sebenarnya setiap jenis proposal itu ada strukturnya sendiri-sendiri. Nanti bisa dilihat di makalah kalau belum jelas ya. Jadi secara umum struktur proposal terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat hingga isi proposal. Namun jika mengacu pada jenis-jenis proposal tertentu, maka setiap proposal juga akan memiliki struktur yang berbeda-beda tadi. Jadi kalau ini kita ambil contoh di proposal penelitian. Seperti itu teman-teman. Itu tadi sekilas tentang proposal. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.